Dan disunahkan bagi orang yang haid dan nifas, kalau sudah masuk waktunya sholat, dia berniat wa taqula, dan berkata, lau lam akun haidhan la shallaitu, andaikan saya itu tidak haid maka pasti saya akan melakukan sholat. Fa innaha tusabu bihadhin niyyah, maka sesungguhnya perempuan itu akan mendapatkan pahala dengan mengatakan niat seperti ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat. Kemungkinan di antara para penyimak TV Mutiara 99 ini masih belum begitu mengetahui tentang syarat wajibnya sholat. Apa syarat wajibnya sholat? Apa syarat itu? Syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Contoh, kalau sholat, jadi syarat ini harus ada sebelum orang itu melakukan sholat. Adapun yang dimaksud wajib, artinya kalau syarat ini tidak ada, maka dia masih belum wajib melakukan sholat. Adapun kalau dia sholat, maka bisa jadi sah, bisa jadi haram, tergantung syarat apa yang disyaratkan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubis shalah sittatun. Syarat wajibnya sholat itu ada 6. Yang pertama, al-islamu, harus Islam. Oleh karenanya fala tajibu ala kafirin, tidak wajib sholat ini atas orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir bukan ahli ibadah. Akan tetapi ketidakwajiban ini hanya menurut pandangan hukum syariat di dunia, bukan hukum di akhirat. Kalau dalam hukum akhirat, maka orang yang tidak sholat, baik dia Islam ataupun non-muslim, maka tetap akan dipertanyakan oleh Allah. Sedangkan di dunia kita tidak boleh memerintah, menyuruh kepada yang tidak muslim untuk melakukan sholat. Itu seperti itu maksudnya tidak wajib. Jadi tidak wajib bukan lantas bebas di akhirat, tidak. Dalam Al-Quran dijelaskan, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin wa lam nut'imil miskin, dan tidak memberikan zakat, tidak memberikan makanan kepada orang miskin, tidak menyantuni orang miskin, tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin. Ini yang pertama. Yang kedua, al-bulughu, baligh, ya. Baligh itu umur berapa? Umur 15 tahun. Ya. Jadi kalau ada orang sudah berumur 15 tahun, itu dinamakan baligh. Oleh karenanya fala tajibu ala sabiyyin, salat ini tidak wajib atas anak kecil. Anak kecil itu siapa? Ya di bawah umur 15 tahun. Lakin tapi yajibu ala wali amrihi ay ya'muruhu biha li sab'in. Tapi bagi orang tuanya atau bagi yang bertanggung jawab pada anak kecil itu,
ayyamurahu biha disab'in, kalau sudah berumur 7 tahun wajib diperintah melakukan sholat. Wa yadribu ala tarkiha wa huwa ibnu ashrin, dan wajib memukulnya kalau dia meninggalkan sholat tatkala sudah berumur 9 tahun. Tapi mukulnya ya jangan keras-keras, jangan sampai patah tulang atau melukai kulit. Ayo darbun ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak sampai mencederai. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis. Yang ketiga, al-aqlu, harus punya akal. Ya. Baligh saja tidak cukup, harus punya akal. Fala tajibu 'alal majnuni walal mughma 'alaihi, maka sholat ini tidak wajib atas orang gila, demikian orang yang epilepsi, mughma 'alaihi, wala sakran, dan juga orang yang lagi mabuk tapi mabuknya tidak disengaja. Adapun kalau orang mabuknya dengan disengaja atau gilanya disengaja atau epilepsinya, mughmanya disengaja, fa innahu ma'sumun wa yalzamuhu al-qada'u fawran, maka sesungguhnya orang yang mengaja mabuk, yang menyengaja gila, menyengaja mughma alaih, itu berdosa dan wajib bagi dia sholat. Akan tetapi karena masih belum punya akal, dia tidak sholat, tapi wajib qadha. Yang keempat, an-naqa'u 'anil haidi wan nifasi, seseorang harus tidak dalam kondisi haid dan nifas, artinya ia harus suci dari haid dan nifas. Fala tajibu, oleh karenanya sholat ini tidak wajib adalah haidi wal nufasai as-salat, atas orang haid dan juga orang nifas. Bahkan wa tahrumu alaihima wa la tan'aqidu, bahkan sholat itu haram atas keduanya itu dan tidak dianggap jadi, artinya tidak sah. Ya, bukan batal, tidak sah. Beda kalau batal itu dengan tidak sah, itu beda. Kalau batal awalnya sah, di tengah-tengah sholat melakukan hal yang membatalkan, maka itu batal. Kalau tidak sah, maka dari awal memang sudah tidak dianggap jadi sholatnya. Kenapa orang haid dan nifas ini tidak wajib sholat dan haram serta tidak sah sholatnya? Li'annaha talbasu bi'ibadatin fasidah, karena perempuan yang lagi haid, yang lagi nifas itu melakukan ibadah yang sudah pasti tidak memenuhi syarat dan pasti rusaknya. Wa bin nisbati lil qada farramli yaqulu, adapun kalau dihubungkan dengan qadanya, artinya apakah wanita haid dan nifas ini harus mengqada atau boleh mengqada, maka Imam Ar-Ramli mengatakan yajuzu ma'al qarahah, boleh bagi wanita haid mengqada sholatnya, akan tetapi makruh. Jadi ngapain melakukan hal yang makruh? Lebih baik sholat sunnah saja daripada mengqada sholat wajibnya yang tidak ia lakukan saat haid dan nifas. Tidak usah qada. Ya. Wa yustahabbu lil haidhi wan nufasa idza dakhala waqtus shalah an tanbiyah, dan disunahkan bagi orang yang haid dan nifas kalau sudah masuk waktunya sholat, dia berniat wa taqula, dan berkata law lam akun haidan la shallaitu, andaikan saya itu tidak haid maka pasti saya akan melakukan sholat. Ya. Fa innaha tusabu bihadhin niyyah, maka sesungguhnya perempuan itu akan mendapatkan pahala dengan mengatakan niat seperti ini. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan hal yang dilarang. Meninggalkan hal yang dilarang ini bisa berpahala kalau diniati, kalau tidak diniati ya tidak mendapatkan pahala. Ini yang keempat. Yang kelima, bulughud da'wah.
sampainya dakwah, sampainya syiar Islam kepada orang itu. Kalau dakwah tidak sampai kepada orang itu, maka orang itu tidak wajib sholat. Kenapa? Ya karena memang tidak tahu. Tidak ada yang memberitahu, tidak mengenal Islam. Maka orang yang tidak sampai kepada orang itu tidak wajib melakukan hukum-hukum Islam, ketentuan-ketentuan Islam. Yang keenam, salamatul hawasih adalah selamatnya anggota indera yang ada pada tubuhnya. Tapi yang dimaksud di sini bukan semua indera. Yang dimaksud di sini cuma 2 indera, yaitu as-sam'u wal basar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Ini harus apa? Berfungsi dengan benar, dengan sempurna. Andai kata ada orang diciptakan oleh Allah mulai sejak kecil buta dan tuli, ya, tidak mendengar dan tidak melihat, maka orang itu tidak wajib sholat. Ya. Kenapa? Li'annahu la yastati'u ayyafhama. Karena dia itu tidak bisa atau tidak mampu untuk memahami kata-kata yang telah disampaikan. Gimana? Gak mendengar, gak melihat. Nah, ini tidak mampu. Bahwa la yubsirul isyarat, dia tidak bisa melihat isyaratnya orang yang ngasih tahu, ya, karena buta. Wala yasma'ul kalimat, dan juga tidak mendengarkan kalimat. Akan tetapi kalau butanya dan bisunya, ya, itu sudah dewasa dari sejak kecil, normal, bisa mengucapkan, sudah sholat, pas pertengahan hidupnya dia buta dan tuli, ya tetap wajib sholat. Karena dia sudah punya bekal dari sejak kecilnya, apa yang telah dia dengar, apa yang telah dia lihat. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.